kelak kemudian hari manusia di dunia ini hanya akan disisakan 28,3% seluruh dunia. Matur suwun, Ki Jati sudah menerima kami semuanya. Sehat, Ki? Sehat-sehat, aduh ketemuan adik-adik terah tedak tuning satrio. Ronggo lawe itu idola saya. Saya terima kasih bahwa jauh-jauh dari Tuban datang ke Singasari ini. Mudah-mudahan ini awal dari permulaan yang sudah kasep. Permulaan yang sudah kasep itu maksudnya bagaimana, Ki? Gini ya, orang Jawa itu hitungannya ilmu pasti sebenarnya itu sangat eksak sekali. Saya itu pedoman saya Jawa itu hanya pon wagi kliwon paing ya. Karena dinone Jawa cuma 5 itu. Kalau Sabtu Minggu segala macam sudah masuknya unsur yang lain. Nah, oleh karena itu si Jawa itu sebenarnya jauh-jauh sudah sangat rasional dan ilmiah. Pada abad ke-8 ke-9 orang Blitar itu sudah menemukan namanya energi uranium platinium, yaitu empu barada dan bisa terbang tanpa baling-baling. Abad 8-9 orang Blitar. Labnya di 50 meter dari sini, makanya saya itu harus meneruskan gitu ya, meneruskan beliau-beliau, dan kebetulan saya lahir di Blitar. Kalau di Kidung Agung diceritakan sebagai Gatot Kaca Seraya. Orang India kalau ditanya tentang wayang Purwo, sejarah wayang, dia nggak tahu karena memang asalnya dari sini. Dari Jawa. Dari Kidung Agung, lereng Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu gunung purba yang sudah mati kepun dan kawahnya sejak benua Atlantik tenggelam. Nah, makanya di wayang itu ada bumi goncang ganjing langit kelap lap katon lir goncanging alit risang mawe gandrung. Pada waktu laut tenggelam terus dasar ini ke permukaan, waduh, bencana itu besaran setengah mati. Jadi manusia tinggal berapa gelintir aja ya, berapa gelintir aja, katon lir goncanging alit risang mawe gandrung. Kelihatan hati kecil, perasaan orang yang selalu semedi, selalu hening, selalu diam, ya tak? Karena hening itulah orang Jawa menyebut Gusti, baguse ngati. Jadi kalau mencari Tuhan jangan kemana-mana. Tuhan itu dicari mudah, gampang. Kalau nggak bisa didemek, itu Tuhan. Kalau nggak bisa dilihat, digerayai, bukan Tuhan. Orang Jawa tidak ada istilah katanya. Orang asing sering merebut kita, wong Jawa ya akeh klenik, ngebong menyan, ngebong dupo, segala macam. Klenik itu dari kata apa? Klenik. Klen itu himpunan, ik itu misterius karena dia tidak mampu memecahkan. Contoh, orang Jawa kalau mau mantu duwe gawe wayangan zaman itu ya, sapu korek diwalek ditelpeki lombok abang terang isih mendung kuwi. Coba wong barat gak duwe ilmu kayak ngono iki. Ya, inilah. Dan kebetulan adik-adik karena dari Tuban, saya tuh punya cita-cita Singosari nanti itu menjadi Washington, Tuban itu menjadi New York. Menjadi New Yorknya. Karena kita itu bahari. Dan bahari, dan kita punya kekayaan yang harus diperdagangkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Nanti kira-kira bulan apa ya, sudah rena corona ini, saya melantik Raja Ternate nanti itu ke sana. Dan beliau nanti itu, sebenarnya kita pernah tahun 1700-an ya, ibu kota itu di Ternate sana. Di Ternate. Jadi Irian, Papua lalu Australia itu milik kita dulu. Lantik Raja Ternate ya. Berangkat ke sana nanti. Iya. Saya boleh ikut itu. Boleh. Nanti dari wilayah-wilayah akan sambil satu-satu. Saya akan
Mudah-mudahan nanti ada yang menyebatani kalau pinjen Hercules dari Angkatan Udara bisa ya nanti ke sana. Nggih, intinya itu intinya. Nggih. Jadi sangat luar biasa penjelasannya Ki Jati. Selanjutnya ini Ki, saya benar-benar penasaran terhadap ajaran Bung Karno. Nah, minta tolong supaya kemudian nilai-nilai ajaran itu bisa tertransformasi secara utuh kepada generasi muda Ki. Ya, kebetulan adik-adik saya itu karena jengkel saya. Di dunia itu orang paling bodoh namanya Jatikusumo. Orang paling delahom namanya Jatikusumo. Karena bodoh itulah akhirnya saya jengkel menerima ilmu-ilmu yang ada. Perguruan tinggi itu banyak. ITS perguruan tinggi, Unibro perguruan tinggi, ya. ITB perguruan tinggi. Apa hasilnya? Kok rakyat masih bingung mencari duit ke luar negeri? Loh, padahal kaya negara kita itu. Abad 1 orang barat itu sudah tahu kalau surga itu Indonesia. Dimulai dari Injil sampai dengan Al-Quran dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik, dan di sanalah ada tanaman antara lain jahe dan merica. Loh, memangnya kalau mati itu harus gini supaya nanti di sana tuh nikmati. Neng kono guys, mangan merica, mangan bali, mangan rawon ora iso kok. Lambe iki wis garek totok tek iki lek ra dipangan rayap lho ya. Jadi nggak ada yang dimakan. Surga itu ya waktu hidup ini. Waktu hidup ini. Makanya saat ini saya dan kawan-kawan lagi membuat film yang namanya Ken Dedes Putri Agung Prameswari Desa Tunggul Wulung. Lagi berjalan ini, lagi berjalan. Nanti dibuat 150 episode ya itu. Karena Ken Dedes itu rahimnya melahirkan raja-raja besar. Nah, terkait dengan ajaran Bung Karno tadi, saking jengkel saya terhadap ilmu pengetahuan yang gagal ya, sehingga anak negeri ini cita-citanya lewes lulus aku kok kerja neng ndi segala macam. Jadi tidak membangun rasio untuk mandiri sebagai manusia di negara yang kaya, tapi pikirannya saya kerja di mana, adalah insinyur dari satpam ya toh. Kedokteran juga apotek, itu lah repot ya. Makanya saking jengkel saya ringkes jadi 1 lembar. Ikut Tuhan apa ikut setan? Loh, jelas lah 1 lembar deh ini ya. Ini kalau yang baca orang Jawa sangat terang sekali. Ya. Di sini yang Maha Esa. Yang Maha Esa, terus di sini Bung Karno. Kok Bung Karno? Karena hanya Bung Karno yang memahami ilmu tentang Tuhan. Ya, oleh karena itu, dan ini sudah terbukti, Bung Karno itu menjadi pemimpin dunia, ya, Asia, Afrika, Amerika menyegani, ya. Pidato di PBB, we have the 5 principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic and social justice, ya toh. Tepuk tangan gemuruh seluruh dunia. Itu yang mengakui kan Bung Karno. Tapi ya itu namanya tokoh itu mesti harus menderita, dan Bung Karno sangat menderita. Orang ganteng gagah tidak ada yang seperti Bung Karno ya, ganteng gagah itu loh, kayak Bung Karno kayak cilik aku iki loh. Ganteng gagah itu loh ya. Dan tetapi ya itu di dunia itu masih ada ideologi atau pendapat pikiran, yang satu kapitalisme, yang dua komunisme. Dua-duanya baik, tapi dampak selanjutnya itu akan berdampak kurang baik. Kapitalisme, itu kan paham, kapital itu modal. Bagi orang yang liberal, anggapannya hanya modal yang menentukan. Ya, jiwa raga itu tidak penting, pokok duwe modal mesti iso menguasai dunia. Yang satu komunisme itu sebenarnya baik, dari kata-kata komuni ya, kumpulan. Setelah menjadi esme, menjadi faham, akhirnya dua-duanya bersaing sama kapitalisme. Akibatnya dua-duanya membentuk militer, ya toh? Kapitalisme membentuk militer sampai membuat peluru kendali, kapal selam segala macam. Komunisme juga sama. Nah,
Mereka yang mengandalkan kekuatan militer mesti menghadapi peperangan. Pasti kehancuran. Itulah jalan setan sebelah sini. Ya. Lain dengan pengikut Bung Karno. Semula sebelum ada manusia diciptakan bumi, ya, udara, air, api. Kalau agama mengatakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Hidrogen, karbon dan oksigen, ya toh? Itu. Nah, tapi belum ada kehidupan. Karena apa? Belum ada matahari. Matahari itulah yang memberi roh. Makanya disebut srengenge. Es itu pinanggih urip ing pati, artinya menentukan mati dan hidupnya semua makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia, ya. Srengenge, itu A B C D E itu asal mulanya, ya, asal mulanya sejak dari sononya, ya. Ngo itu atas, awang-awang, srengenge. Jadi yang di atas namanya matahari itulah yang memberi sinar kehidupan di bumi ini. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Tidak ada. Iya, makanya Majapahit kuasa 341 tahun. Karena apa? Karena Cakramandala di mana ini keraton saya, ini lambang Asoka, ini dinasti Asoka. Tapi di rumah saya di Citandui sana itu ada 8 penjuru angin. Artinya manusia itu bisa bergerak di lurang tanpa batas dan diberi kekuatan oleh matahari. Majapahit tadi saya katakan kuasa 341 tahun. Tapi memang manusia itu kalau sudah ditunggani nafsunya, lama-lama itu lupa kalau jadi manusia, ya, lama-lama lupa. Makanya buku saya yang terakhir, sebelum ini ya, saya membuat buku itu Jagat Merenovasi Diri. Itu 2008. Ya, saya buat buku. Intinya di dalam itu saya ceritakan, kelak kemudian hari manusia di dunia ini hanya akan disisakan 28,3% seluruh dunia. Itu sudah saya tulis. Saya dianggap orang senteng, orang yang diguak dari politik, segala macam. Setelah Jepang kena tsunami, Bali kena tsunami, segala macam, Amerika, California, segala macam, Eropa kena itu semua. Baru tanya saya, Ki, kok bisa gitu? Lah iya loh, sama sing itu berduit aja, gitu. Saya bilang gitu. Nah, sekarang saya membuat buku, ini saya sebarkan, judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Anehnya buku ini yang nyetak itu Pak Hasyim Muzadi almarhum. Rumahnya di sini, ya. Waktu nyetak saya gini kan, loh Mas, sampean kok nyetak buku itu enggak getun, nah, getun piye Mas? Lagi kok sing bakale pengikutnya saya kecil, pengikut sampean, lho piye kok saya entek? Lah saya pinter. Soalnya apa? Agama itu baik, agama bener. Tapi kalau mencari Tuhan bertele-tele mesti ono makelari. Lah ndak di makelari ndak akan ketemu, ya. Tuhan itu Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang. Saking sabare, saking murai, dikencingi, diberai, dipendemi babi, dipendemi celeng, diutai bangkai, tetap memberi bunga yang harum. Biji-bijian yang kita makan, apa itu? Alam sing mbok idek mendina lho, Dek. Makanya kalau saya masuk rumah saya selalu bersih, nggak ada yang sampai gini, nggak, selalu bersih. Padahal rumah saya itu gede, keraton kabeh, Dek. Kono yo gede. Saya nandang gawe dhewe, merintah putu pun saya tidak berani. Gelem ya syukur, ora gelem ya ora apa-apa gitu. Lah salah saya nggawe godene rambut. Dan semua itu saya tidak memeras keringat untuk ini, tidak. Semua itu ngalir dengan sendirinya.